Untuk proses pindah memilih itu bisa dilakukan milih. Kita punya 3 kategori. Ini tadi lagi ngurus pindah pilih ya? Ya, hari ini karena ini hari terakhir ya, ini ngurus surat pindah memilih. Ingat kan saya bekerja di Kabupaten Pati. Sementara di laman cek DPT online itu saya TPS-nya berada di domisili asal saya di Kabupaten Sukoharjo. Pindah memilih itu bisa dilakukan milih. Kita punya 3 kategori. Yang pertama, pemilih DPT adalah pemilih yang tercatat di dalam daftar pemilih tetap di manapun, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang kedua, DPTB adalah pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT dan mengajukan proses pindah memilih. Yang ketiga adalah DPK. DPK pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dimanapun, dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk alurnya, untuk DPTB ini melayani pemilih yang mengajukan proses pindah memilih karena alasan tertentu. Nah, untuk alurnya, pemilih bisa mendatangi jajaran ad hoc KPU di tingkat desa PPS, di tingkat kecamatan PPK, atau di tingkat kabupaten dengan admin atau operator sidalihnya langsung. Kita punya pelayanan helpdesk tiap kecamatan masing-masing. Pemilih membawa data dukung. Data dukungnya berupa KTP, KK, atau data dukung 9 kategori. Di antaranya 9 kategori itu, yang pertama itu menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara. Yang kedua, menjalani rawat inap atau fasilitas kesehatan atau pelayanan. Yang ketiga, panti sosial atau panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Kemudian menjadi tahanan rutan, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana, dan bekerja di luar domisili. Itu 9 kategori yang dilayani H-30. Jadi terakhir tanggal 15 Januari 2024. Data dukung dari 9 kategori tersebut, misalnya yang pertama bekerja atau bertugas itu asumsi kita mempunyai pimpinan. Jadi data dukungnya surat tugas dari pimpinan atau perusahaan yang ditandatangani dan dicap basah. Yang kedua, menjalani rawat inap itu nanti dari rumah sakit, puskesmas, surat data dukungnya bahwa menjelaskan yang bersangkutan memang dirawat di rumah sakit tersebut. Yang ketiga, penyandang disabilitas itu sama, ada surat rehabilitasi. Yang keempat, menjadi tahanan juga ada surat penahanan. Terus yang keenam, tugas belajar dari kampus, dari pondok, dari sekolah atau dari manapun, itu menerangkan bahwa yang bersangkutan tugas belajar. Selanjutnya pindah domisili, ya ini yang beda ya dari yang lain. Pindah domisili itu adalah orang yang sudah berganti alamat, KTPL-nya juga dan KK-nya. Jadi data dukung yang kita minta bukan data dukung yang surat dari mana-mana, bukan, tapi bisa KTP dan KK terbaru, update terbaru. Itu nanti kita unggah di dalam aplikasi kita
itu sebagai data dukungnya. Nah, dan terus yang selanjutnya tertimpa bencana. Tertimpa bencana, data dukungnya unik, bisa surat dari BPBD ataupun screenshot dari media. Misalnya ada banjir bandang, ada puting beliung yang mengharuskan mereka harus berpindah, itu pakai screenshot dari media diperbolehkan. Yang ketiga, bekerja di luar domisili. Ya, ini mohon dibedakan ya antara yang tadi bertugas dan ini bekerja. Kalau bertugas berarti punya atasan, tapi kalau yang bekerja itu atas keinginan sendiri. Nah, ini ada contoh untuk formnya, form surat pernyataan bahwa yang pemilih menyatakan bahwa dia menginginkan untuk dipindah ke dimana dia bekerja. Itu bisa ditandatangani dengan disertai materai dan nama terang, selain data dukung KTP dan KK tadi. Ini tadi lagi ngurus pindah pilih ya? Ya, hari ini karena ini hari terakhir ya, ini ngurus surat pindah memilih. Ingat kan saya bekerja di Kabupaten Pati. Sementara di laman cek DPT online itu saya TPS-nya berada di domisili asal saya di Kabupaten Sukoharjo. Terus mulai kapan mulai ngurus pindah pilih? Baru karena hari ini ya, karena kemarin baru sempat. Syaratnya juga cukup membawa KTP, KK, dan juga surat pernyataan yang bermaterai seperti itu. Di Pati nanti dapat di mana untuk pindah pilih? Kalau saya dapat lokasinya di gedung PGRI TPS nomor 16. 15. Mudah apa enggak kalau ngurus ini? Syaratnya mudah, cukup datang aja ke KPU, kemudian membawa persyaratan tadi dan langsung jadi.